tidaklah kalian berharap kepadaku dan berdoa kepadaku, kata Allah, kecuali aku ampuni dosa-dosa kalian, dan aku tidak peduli berapa banyak dosa yang kalian kerjakan. Dan jemaah terahmati Allah, apalagi sekarang bulan Ramadan. Kalau kita lihat rentetan ayat tentang yang membicarakan tentang Ramadan, 183, 184, 85, 86, 87, 5 ayat yang menjelaskan tentang Ramadan. Ada satu ayat disisipkan tentang doa. 183 kewajiban puasa, 184 tentang orang-orang yang diberikan keringanan untuk enggak berpuasa, 185 tentang bulan puasa, bulan Al-Quran. Kemudian masuk 186, ini tiba-tiba disisipkan tentang doa. 187 masih tentang puasa, tapi 186 ini tentang doa. Apa maknanya jemaah dirahmati Allah? Bulan puasa ini bulan mustajabnya doa. Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghambakan diri kita kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah apa yang kita lakukan di awal pagi ini, yaitu kita mau meninggalkan nikmatnya tempat tidur, kita mau meninggalkan nikmatnya duduk-duduk di rumah, kita mau meninggalkan nikmat-nikmat yang lain untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, menghadiri rumah-rumah Allah untuk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ganjaran yang Allah berikan sangatlah besar jemaah rahmati Allah. Rasulullah pernah mengatakan, kalaulah orang-orang tahu, kata Rasulullah, ma fil atamati was subhi, apa yang Allah akan berikan pada sholat atamah dan sholat subuh, sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Apa kata Rasulullah? La atauhuma, sungguh pasti mereka akan mendatangi kedua sholat tersebut, walau habwa, walaupun dalam keadaan merangkak-rangkak. Kira-kira apa dikasih? Kok bisa? Kok berani Rasulullah menjamin pasti akan datang walaupun dalam keadaan merangkak-rangkak? Kira-kira apa dikasih? Kita belum lihat ada orang yang datang untuk melaksanakan sholat isya dan subuh dalam keadaan merangkak. Yang dengan tongkat ada, alhamdulillah. Tapi yang merangkak-rangkak kira-kira apa dikasih? Kira-kira kalau semalam diumumkan setelah tarawih, besok yang sholat subuh berjamaah akan dikasih duit 10 juta. Kira-kira datang gak semua orang ke masjid? Datang. Mungkin ada orang yang punya kemampuan finansial, sakit, gak datang. Berarti apa yang membuat Rasulullah berani menjamin sungguh mereka pasti akan mendatangi kedua sholat tersebut walaupun dalam keadaan merangkak? Apa yang dikasih? Pasti Allah tahu apa-apa yang membuat kita ridha jemaah dirahmati Allah. Makanya zaman sekarang kita sukanya yang nampak-nampak. Kita tinggalkan yang gak nampak, padahal yang gak nampak itu lebih sempurna. Zaman sekarang zaman kamera, sekarang aja 3 biji. Kita kalau foto kurang bagus sedikit suruh ambil ulang. Kita semuanya dulu Rasulullah pernah bersabda, ketika ada seorang anak bayi, di dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan, ketika bayi yang bisa berbicara ketika masih bayi, ada 3 bayi disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sebenarnya banyak. Di antaranya ada seorang perempuan yang lagi menyusukan bayinya. Ketika itu lewat seorang laki-laki yang dianggap sebagai orang saleh. Ibunya lagi menyusukan anaknya, bilang, ya Allah, jadikanlah anak saya seperti dia. Tiba-tiba berhenti menyusui anaknya, bilang, ya Allah, jangan jadikan saya seperti dia. Terkejut ibunya. Kemudian lewat satu orang lagi, ya Allah, jangan jadikan anak saya kayak dia. Rupanya dianggap sebagai orang yang jelek di masyarakat. Rupanya anaknya bilang, ya Allah, jadikan saya seperti dia.
Dilihatlah keadaannya, rupanya betul jemaah rahmati Allah. Kita nggak pernah tahu bagaimana hakikat seseorang di dunia ini, kita nggak tahu. Kita cuma bisa menghukumi secara zahir. Zaman sekarang bisa dianggap soleh gara-gara update status saja. Tiap hari update status pengajian. Subuh, masya Allah. Itu sebulan kita update, masya Allah, dianggap soleh. Ini zaman sekarang. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, betul-betul harus kita perbaiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang sangat mengetahui tentang hakikat kita. Maka kita datang subuh ke rumah Allah ini bukan untuk apa-apa, kita betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga layak mendapatkan perkara yang dijanjikan oleh Rasulullah. Sungguh pasti mereka akan mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak-rangkak. Mudah-mudahan kita ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat berikan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memperjuangkan agama ini, membawa kita menuju keselamatan dunia dan akhirat. Sidang jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita. Mudah-mudahan enggak bosan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan betul-betul mendatangkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya diberikan judul bagaimana cara mendidik anak perempuan. Tapi saya bukan alumni tarbiyah. Saya bukan alumni psikolog. Jadi bagaimana caranya ini untuk menunaikan kewajiban saja dulu. Enggak ada cara yang paling tepat untuk mendidik anak kecuali dengan jadi orang tua yang baik. Kalau kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, Allah perbaiki apapun yang menyangkut dengan diri kita. Apa kata Allah? Kata Rasulullah, ihfazillah yahfazka. Kalau kita jaga Allah, apa makna kita jaga Allah? Jaga apa-apa yang diperintahkan Allah, jangan kita abaikan. Jaga apa-apa yang dilarang oleh Allah, jangan sampai kita langgar. Kalau itu kita jaga, apa ganjaran yang didapat? Yahfazka, Allah akan jaga kamu. Dan penjagaan Allah sangat sempurna. Bukan hanya kita yang dijaga oleh Allah, keluarga kita dijaga, anak-anak kita dijaga, harta kita dijaga, semua akan dijaga oleh Allah. Bahkan ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan dapati Allah akan berada di hadapanmu, di depanmu. Maknanya apa? Allah akan membimbing kamu. Kita nggak tahu cara mendidik anak, jemaah rahmati Allah. Banyak kita belajar tentang teori-teori, tapi ketika kita praktek berat juga. Udah kita praktek, rupanya nggak sesuai dengan hasil yang disebutkan di dalam kitab tersebut. Jadi bagaimana? Kita nggak tahu cara mendidik. Cara yang terbaik bagaimana? Berusaha menunaikan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Apa janji Allah? Tajidhu tujahak. Allah akan bimbing kamu. Kalau kita dapat mentor terbaik, itu tenang. Kita nggak tahu cara bertani misalnya. Tiba-tiba datang orang paling hebat dalam bertani, bilang sama kita, Bapak tenang, biar saya jadi pembimbing Bapak. Bapak ikut saja, saya jamin berhasil. Tenang kita. Kita nggak tahu cara berdagang. Ini gimana dagang ini? Tiba-tiba datang bisnismen besar. Tenang Bapak, saya ajari Bapak berdagang. Tenang saja Pak, ikut saja. Saya 24 jam sama Bapak. Tenang kita. Kita keluar negeri, nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Arab, nggak pernah naik pesawat. Itu bingung, udah beli tiket, kayak mana cara beli tiket? Udah dikasih tiket nih gimana? Tiba-tiba ada yang bilang, Bapak tenang, ikut saya saja, saya uruskan urusan Bapak. Ini cari tempat duduknya kayak mana? Bapak nggak usah khawatir. Ikut saya saja, saya tunjuk di mana tempat duduk Bapak. Saya duduk di samping Bapak.
Ketika lewat nanti pramugaranya, pramugarinya dengan bahasa-bahasa asing misalnya, nggak bisa bahasa Inggris, ini ditawarin makanan kayak mana kita jawab? Dijawab sama yang bimbing kita, tenang Bapak, nanti saya jelaskan ke Bapak, Bapak mau pilih apa kasih tahu ke saya. Turun dari pesawat di negara lain, nggak tahu cara pesan taksi gimana nih, hotel gimana nih, tinggalnya gimana nih, ngobrolnya kalau saya lapar bagaimana? Dibilang sama pembimbing kita, tenang Bapak, turun dari pesawat, udah ada mobil yang jemput, saya ikut sama Bapak, nanti saya tunjukkan di mana Bapak nginapnya di mana. Itu tenang hidup kalau ada yang bimbing jemaah rahmati Allah. Nah, di dunia ini banyak betul yang harus kita pelajari. Tapi kalau dibimbing oleh Allah, betul-betul tenang hidup kita. Makanya mendidik anak susah jemaah rahmati Allah. Maka cara yang terbaiknya yaitu apa? Jadilah orang tua yang baik. Kalau kita jadi orang tua yang baik, anak kita pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Kahfi sering kita baca ketika Allah mengutus dua manusia terbaik di zaman tersebut. Enggak ada yang lebih baik daripada dua orang ini. Nabi Musa dan Nabi Khidir Allah utus. Untuk apa? Untuk jaga harta anak yatim. Untuk menjaga harta anak yatim. Kok bisa sampai-sampai Allah mengirim dua nabi untuk jaga harta anak yatim? Hartanya dijaga, anak tersebut terjaga. Apa kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Kahfi tersebut? Wa kana abuhuma salihah. Rupanya ayahnya orang soleh, anaknya dijaga. Begitu juga cerita tentang Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf digoda, itu laula an ra'a burhana rabbi. Ketika kalau bukan karena melihat petunjuk daripada Allah, apa petunjuk? Kok sampai Nabi Yusuf enggak berzina? Padahal semuanya sudah disetting, semuanya sudah betul-betul dikondisikan. Udah betul-betul enggak mungkin ketahuan. Ini semuanya sudah. Lihat petunjuk daripada Allah. Apa petunjuk daripada Allah? Disebutkan di antara pendapat para ulama tafsir, ketika melihat teringat wajah orang tuanya. Ini anak-anak sekarang ada nggak ketika mau melakukan maksiat, ketika mau melakukan keburukan, ketika ingin melakukan kejahatan, terbayang wajah orang tuanya. Ini kalau orang tua saya dipanggil bagaimana? Ini kalau orang tua saya kena ini bagaimana? Teringat nggak? Siapa yang membuat teringat seorang yang sudah jauh daripada orang tuanya? Nabi Yusuf lama betul nggak jumpa sama orang tuanya, tapi ketika diajak berzina, terbayang wajah orang tuanya. Nggak berani untuk berzina, takut membuat malu di hadapan Allah orang tuanya nanti. Inilah bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menunaikan kewajiban karena judul yang ditulis adalah mendidik anak. Tapi judul pada pagi hari ini bukan itu. Ini juga sudah 15 menit. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita udah di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Dalam kesempatan ini, marilah sama-sama kita melihat sebuah hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tadi saya udah mau baca kitab tentang Lailatul Qadar. Ada saya bawa, cuman nggak tahu nih bagaimana, nggak mungkin baca kitab di sini. Ya kita ambil satu hadis saja supaya kita bisa mengamalkan, supaya kita betul-betul bisa dapat banyak kebaikan di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas ini pun anak yang soleh, jemaah rahmati Allah. Kalau kita lihat sejarahnya, Anas bin Malik ini merupakan hadiah dari seorang yang salihah kepada baginda Rasulullah. Anas ketika sampai ke Madinah, Rasulullah ketika sampai ke Madinah, semua orang memberikan yang terbaik yang mereka miliki untuk baginda Rasulullah. Ketika itu ada seorang perempuan yang beriman kepada Allah yang sangat terkenal dengan kecerdasannya. Seorang perempuan yang maharnya tercatat paling istimewa pertama kali di dalam Islam. Siapa? Ibunya Anas bin Malik.
Yang mendidik Anas bin Malik ini siapa? Ibunya. Ayahnya mana? Ayahnya ini menceraikan ibunya. Kenapa menceraikan istrinya ini? Karena ibunya ini lebih memilih Islam, sehingga ayah Anas bin Malik yaitu Malik bin Nadir menceraikan istrinya, jadilah single parent. Ini mendidik luar biasa didikan daripada ibundanya kepada Anas bin Malik. Cerdasnya luar biasa ini. Ibunya Anas bin Malik. Ketika sampai ke Rasulullah, semua orang ada yang kasih tanah, ada yang kasih harta, macam-macam dikasih kepada baginda Rasulullah. Ibunda Anas bin Malik yang bernama Ummu Sulaim itu nggak punya apa-apa, nggak punya apa-apa. Yang paling berharga yang dia punya anaknya. Apa yang dilakukan oleh ibunya Anas bin Malik? Datang ke Rasulullah, bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, hadza ibni Anas, ini anak saya Anas, wahai Rasulullah, saya berikan kepadamu untuk berkhidmah, untuk kerja sama engkau wahai Rasulullah. Apapun yang perlu enggak apa-apa, suruh saja dia. Dan Anas bin Malik pun sami'na wa ata'na. Dari umur berapa bersama Rasulullah? Dari umur 10 tahun. Bersama Rasulullah dari umur 10 tahun. Sampai meninggal Rasulullah umur Anas 20 tahun. Ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah meriwayatkan daripada Allah Subhanahu wa taala, atau kita kenal dengan hadis qudsi. Apa nih hadis qudsi? Hadis itu tergantung sumber yang referensinya. Kalau bersumber langsung daripada Allah namanya hadis qudsi. Kalau daripada Rasulullah namanya hadis marfu. Kalau dari sahabat namanya hadis mauquf. Kalau dari tabi'in namanya hadis maqtu'. Bukan berarti kalau bersumber daripada Allah semuanya sahih. Enggak. Kalau hadis enggak seperti Al-Quran. Ada juga yang buat hadis palsu daripada hadis qudsi. Tapi hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan statusnya hasanun sahih. Sebagian mengatakan hasan, sebagian mengatakan sahih. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walaupun ini hadisnya firman Allah, tapi nggak boleh digunakan dalam sholat. Jangan sampai habis baca Fatihah baca hadis qudsi. Nah, ini nggak boleh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya bani Adam, wahai sekalian anak Adam, wahai sekalian manusia. Allah seru kita. Innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Tidaklah kalian mau berdoa kepadaku, tidaklah kalian mau berharap kepadaku, kecuali aku akan ampuni kalian. Dan aku tidak pernah peduli berapa banyak dosa yang kalian lakukan. Jemaah rahmati Allah, doa ini untuk maslahat kita. Semua kita punya cita-cita, semua kita punya harapan, semua kita punya keinginan. Maka kalau kita gantungkan cita-cita, harapan dan keinginan tersebut kepada Allah, maka bukan hanya diberikan, tapi juga diampuni dosa-dosa kita. Enggak ada yang lebih baik daripada Allah. Udah minta, bukan hanya dikabulkan, dikasih plus-plus lagi, yaitu diampuni dosa-dosa kita. Dan jemaah rahmati Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan dijadikan oleh Allah sebagai ibadah. Udah untuk maslahat kita, dapat pahala pula. Bukan hanya dapat pahala, diampuni dosa-dosanya juga. Ini meminta kepada Allah. Dan meminta kepada Allah inti daripada segala ibadah, jemaah rahmati Allah. Tidak ada ibadah yang di dalamnya kecuali ada doa. Keluar dari rumah tadi ada doa, bangun tidur ada doa, masuk kamar mandi ada doa, berwudu ada doa, keluar kamar mandi ada doa. Kita sholat dari awal sampai akhir doa. Kemudian masuk masjid ada doa, keluar masjid ada doa. Semuanya ada doa. Bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti kita ini lemah. Kita memanggil yang lebih kuat, kita memanggil yang lebih kaya, kita memanggil yang maha sempurna yaitu Allah Subhanahu wa taala.
tidaklah kalian berharap kepadaku dan berdoa kepadaku, kata Allah, kecuali aku ampuni dosa-dosa kalian dan aku tidak peduli berapa banyak dosa yang kalian kerjakan. Dan jemaah terahmati Allah, apalagi sekarang bulan Ramadan. Kalau kita lihat rentetan ayat tentang yang membicarakan tentang Ramadan, 183, 184, 85, 86, 87, 5 ayat yang menjelaskan tentang Ramadan. Ada satu ayat disisipkan tentang doa. 183 kewajiban puasa, 184 tentang orang-orang yang diberikan keringanan untuk enggak berpuasa, 185 tentang bulan puasa, bulan Al-Quran. Kemudian masuk 186, ini tiba-tiba disisipkan tentang doa. 187 masih tentang puasa, tapi 186 ini tentang doa. Apa maknanya jemaah dirahmati Allah? Bulan puasa ini bulan mustajabnya doa. Maka jangan kita lewatkan waktunya kecuali kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah. Allah janjikan apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Kalau kita pergi ke Ka'bah, itu di pintu Ka'bah itu tertulis, itu ayat-ayat pilihan yang tertulis di pintu-pintu Ka'bah. Itu semuanya pilihan. Betul-betul membuka harapan besar ke semua orang yang mau mengunjungi rumah Allah ketika tahu membaca ayat-ayat yang ada di pintu tersebut. Ada ayat di situ, wa qala rabbukum, berkata Tuhan kalian, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, kata Allah. Itu semua orang yang tawaf kalau betul-betul melihat ayat-ayatnya, semuanya ayat-ayat harapan besar, luas betul harapan yang Allah buka kepada kita. Astajib lakum, aku kabulkan permintaan kalian. Ada juga ayat yang lain, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, jangan kalian berputus asa daripada rahmatku. Sesungguhnya rahmatku ini betul-betul luas, dan aku maha pengampun dan aku maha penyayang. Itu tertulis juga. Kalau kita pendosa datang kepada Allah, tawaf, melihat ayat tersebut, terharu kita. Rupanya enggak ada orang yang enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman karena mungkin kita kurang ilmu dan lain sebagainya, tapi semua yang tawaf pasti merasakan keadaan demikian. Itu ditulis. Kalau kita coba ke Masjid Nabawi, itu baca ayat-ayat yang ditulis oleh khattat yang menulisnya itu Syekh Ahmad Dia. Itu ayat-ayatnya luar biasa. Kalau ke Raudhah, coba baca ayat-ayat di situ atau hadis-hadis yang ada di situ. Luar biasa, betul-betul menyejukkan hati kita. Nah, ini kalau kita tahu ilmunya. Maka ketika kita baca, coba lihat apa di maknanya, apa ini maknanya, apa ini maknanya. Itu banyak betul rahasia-rahasia ketika kita pergi berkunjung kepada baginda Rasulullah atau ke tawaf di Ka'bah. Maka di dalam ayat, di dalam hadis ini, minta kepadaku, kata Allah, innaka ma da'autani, tidaklah kalian meminta kepadaku dan berharap kepadaku. Maka kalau kita berharap dan minta kepada Allah, dikabulkan. Dan di dalam bulan puasa jangan hanya meminta kepada Allah, kita juga diperintahkan untuk mendoakan orang lain. Apa kata baginda Rasulullah? Tidaklah seorang hamba mendoakan saudaranya dalam keadaan ghaib. Kawannya itu nggak tahu dia doakan kebaikan kepada kawannya, kecuali dia yang pertama kali dapat kebaikan tersebut. Kita lihat kawan kita, ya Allah, saya sudah menikah, kawan saya belum punya jodoh, ya Allah. Itu kita doakan, betul-betul Allah mudahkan urusan kita. Ya Allah, saya alhamdulillah sudah Engkau berikan nikmatnya taat, ya Allah. Ya Allah, saudara saya, kawan saya itu belum mau taat, ya Allah. Ya Allah, berikan rasa nikmat taat itu juga kepada mereka. Dulu saya sama seperti dia, ya Allah. Maka kita betul-betul diberikan nikmat yang lebih daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan orang lain. Ciri orang beriman. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Walladzina yaqulun, mereka berkata,
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni kami dan orang-orang yang telah mendahului kami daripada orang-orang yang beriman. Mendoakan orang lain. Tidak kita doakan orang lain kecuali kita pertama yang dapat, jemaah rahmati Allah. Jangan pelit dengan doa. Enggak ada yang kita keluarkan, cuman suara saja. Kemudian juga yang ketiga, bukan hanya berdoa dan mendoakan, juga minta didoakan. Ustaz, ngapain kita minta doa? Allah kan dekat. Kita minta sendiri. Untuk apa minta sama orang lain? Nah, ini kadang-kadang ada terjadi di tengah-tengah kita. Allah, puput dalake, bakbo. Allah kan dekat juga sama kita. Sama-sama dekat. Jemaah dirahmati Allah, dulu Rasulullah SAW pernah minta doa. Kepada siapa Rasulullah minta doa? Kepada Jibril? Mungkin. Ini enggak. Ketika itu datang Umar bin Khattab kepada baginda Rasulullah. Kemudian Umar bin Khattab minta izin kepada baginda Rasulullah. Izin untuk pergi umrah. Ini dianjurkan bagi murid-murid. Kalau berhalangan untuk hadir, untuk ketemu guru, dianjurkan untuk izin. Supaya apa? Supaya guru enggak bertanya-tanya, menenangkan hati daripada seorang guru. Maka izin kepada baginda Rasulullah. Apa kata Rasulullah kepada Umar bin Khattab? Ya ukhayya, wahai saudara kecilku. Masya Allah, ini panggilan sayang Rasulullah kepada Umar. Senang betul Umar ketika dipanggil wahai saudara kecilku. Apa kata Umar? Tidak ada hari yang betul-betul membuat saya bahagia dari hari saya dilahirkan oleh orang tua saya sampai hari ketika itu Rasulullah mengatakan wahai saudara kecilku. Kayak mana gak senang? Coba misalnya datang presiden ke tempat kita, saya punya kawan dekat di sini. Itu Masya Allah, senang betul gitu. Ini bahkan Umar bin Khattab, kalau diganti kalimat tersebut dengan nikmat dunia, saya lebih pilih kalimat tersebut. Apa kata Rasulullah setelahnya? Rasulullah mengatakan, la tansana min salihi du'aik. Wahai Umar, jangan lupakan kami daripada doa-doa solehmu. Rasul minta doa kepada sahabat. Siapa yang lebih utama? Rasul atau sahabat? Tentu Rasul lebih utama. Maksum, dijaga daripada kesalahan, paling dekat sama Tuhan, tapi minta doa kepada seorang sahabat yang statusnya sepakat semua orang lebih rendah daripada Nabi dan Rasul. Tapi minta doa kepada Umar bin Khattab. Kita nggak mau minta doa dengan sesama kita. Bilang lagi, kayaknya lebih soleh saya daripada dia. Nah, itu kita. Padahal kita nggak tahu siapa yang lebih afdal di antara kita. Tapi nggak berani, nggak mau minta. Kenapa? Merasa kayaknya saya lebih soleh. Ini merasa lebih soleh ini hati-hati ya, rahmati Allah. Bisa-bisa digugurkan semua pahala-pahala yang pernah kita kerjakan. Ini kalau merasa diri lebih daripada orang lain. Dan pernah diceritakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang terkenal dengan solehnya, satu lagi terkenal dengan jahatnya. Si soleh ini ketika berjalan semua orang ikut, pakaiannya bagus, wangi. Orang yang terkenal dengan jahat ini semua orang kenal dia penjahat. Tapi ketika orang soleh ini berjalan, diikuti oleh rombongan ramai, orang yang ahli maksiat ini duduk di pinggir jalan, teringat untuk kembali kepada Allah. Langsung masuk barisan orang soleh. Karena saking pingin taubat kepada Allah, masuk ke barisan orang soleh, jalan cepat-cepat ya. Ketika jalan cepat-cepat, rupanya berada pas di samping ahli taat ya. Di samping orang soleh ini. Ketika berjalan beriringan, apa yang terjadi? Si orang soleh ini, bos penjahat samping saya, nggak sudi dia. Kan kita kadang-kadang juga malu jemaah dalam hati Allah. Ketika kita duduk di tempat, rupanya preman atau rupanya siapa di samping saya. Kok dia duduk di samping saya? Akhirnya kita jaga jarak. Apa yang dilakukan orang ini? Percepat langkahnya ke depan. Si ahli maksiat ketika sadar dia berada di samping orang yang taat ini, teringat banyak kali dosa saya. Enggak bagus, enggak layak saya jalan di sini. Dia perlambat langkahnya.
Allah berfirman, Allah lihat, innahu ma yasta'nifani min jadid, kata Rasulullah. Wahai malaikat, dua orang ini mulai lagi dari nol. Yang taat gugur ketaatannya dari nol gara-gara sombong, yang maksiat gugur semua dosa-dosanya gara-gara taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, jangan merasa lebih hebat, lebih baik daripada orang lain. Jangankan kepada manusia, Uwais Al-Qarni saja kepada binatang. Ketika makan digonggong sama anjing, Uwais bilang sama anjing, "Kul mimma yalik wa ana akul mimma yalini." Makanlah apa yang ada di dekatmu dan saya makan apa yang ada di dekat saya. Tidak ada kelebihan keutamaan diriku atas dirimu kecuali kalau aku meninggal dalam keadaan beriman. Tapi kalau aku nggak meninggal dalam keadaan beriman, tentu menjadi kamu lebih baik. Kalau meninggalnya nggak beriman, menjadi anjing lebih baik, jemaah rahmati Allah. Bahkan lebih hina daripada anjing, nggak apa-apa juga. Kenapa? Kalau meninggal nggak dalam keadaan beriman. Maka ketika hidup kita nggak pernah tahu siapa yang lebih afdal daripada kita. Berapa banyak kata Rasulullah, rubba ash'ath akhbar madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarra. Berapa banyak orang yang pakaiannya lusuh, rambutnya acak-acakan berdebu, ditolak oleh orang-orang ketika datang ke pintu-pintu rumah. Tapi apa kata Rasulullah? Lau aqsama 'ala Allah. Kalau orang ini angkat tangan minta sama Allah, tunai Allah berikan. Tunai Allah berikan. Inna lillahi ibadan. Sesungguhnya Allah punya hamba-hambanya yang apabila hamba tersebut berkeinginan, hamba tersebut meminta, Allah langsung berkehendak. Ada hamba-hambanya, dan umumnya mereka orang-orang yang dianggap lemah oleh manusia. Pernah ketika Abu Bakar berjalan bersama Abu Sufyan. Abu Sufyan waktu itu menjadi panglima kaum musyrikin dalam memusuhi Islam sebelum Abu Sufyan masuk Islam. Ketika berjalan didampingi oleh Abu Bakar orang beriman karena ingin melobi Rasulullah ketika itu. Maka ketika lewat, duduk di samping, melewati 3 orang sahabat yang terkenal dengan kesalehan dan kerendahannya. Bilal bin Rabah mantan budak, Salman Al-Farisi mantan budak, Suhaib Ar-Rumi mantan budak. 3 ini kelas bawah dalam strata kehidupan, enggak dipandang. Ketika duduk bertiga ini, lewat Abu Sufyan, ditegur. Apa kata sahabat-sahabat yang 3 ini? Sesungguhnya pedang-pedang Allah belum mengambil haknya atas dirimu, wahai Abu Sufyan. Karena gara-gara dia memimpin kaum musyrikin, banyak kaum muslimin yang terbunuh. Maka ketika itu ditegur sama sahabat ini, kalau sesungguhnya pedang-pedang Allah belum mengambil haknya. Yaitu hak pedangnya apa? Kamu, wahai Abu Sufyan, yang penyebab semua orang daripada kaum muslimin banyak yang meninggal. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq marah kepada 3 orang ini. Apa kata Abu Bakar? Cukup, tutup mulut kalian. Apa kalian nggak tahu dia ini merupakan pembesar daripada suku kita, dari Quraisy juga, suku kita, tapi nggak beriman. Pengen ketemu sama Rasulullah. Ketika sudah ketemu sama Rasulullah, pergi pulang. Abu Bakar nggak enak hati. Tanyalah ke Rasulullah, Rasulullah, tadi saya jumpa kawan-kawan kita. Kawan kita mengatakan sesuatu kepada Abu Sufyan. Kemudian saya marahin mereka. Apa kata Rasulullah? Lain aghdabtahum laqad aghdabta rabbak. Kalau kamu buat mereka marah, wahai Abu Bakar, Allah murka sama kamu. Itu orang yang dianggap lemah. Maka jemaah rahmati Allah, minta doa kepada orang-orang. Siapapun itu minta doa. Siapapun itu minta doa. Enggak salah kalau kita minta doa kebaikan daripada orang-orang. Apalagi orang-orang yang dipandang rendah di masyarakat. Karena kebanyakan ahli surga itu adalah du'afa, orang-orang yang dianggap lemah. Dulu pernah juga orang-orang yang dianggap lemah ini rupanya memiliki keistimewaan. Ada Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari as-sabiqun al-awwal, orang pertama kali yang mengumumkan keislamannya secara terang-terangan.
Ini Abu Dzar Al-Ghifari ketika beriman di Darun Nadwah bersama Rasulullah, di Baitul Arqam bersama Rasulullah. Rasulullah bilang, "Uktum Islamak, jangan kamu ceritakan Islam kamu, sembunyikan." Rupanya Abu Dzar tak bisa. Ketika tawaf dia ngaku beriman, dipukuli sama orang-orang. Ini Abu Dzar Al-Ghifari, tapi dia beruntung dari Bani Ghifar. Bani Ghifar ini mata pencahariannya begal. Maka ketika dilihat sama Abu Sofyan, apa kata Abu Sofyan kepada orang-orang yang pukul Abu Dzar? Berhenti, jangan pukul dia. Jangan sampai gara-gara kita buat jahat sama dia, sukunya marah sehingga barang dagangan kita nggak aman. Ini Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika duduk bersama Bilal, Bilal ini kan mantan budak yang berkulit hitam, dipandang rendah. Apa yang terjadi? Bilal menjawab Abu Dzar, enggak sudi ada seorang budak yang nyaut, enggak sudi ada orang yang dianggap rendah untuk menjawab kata-katanya, padahal dua-dua muslim. Keluarlah dari mulut Abu Dzar hinaan. Apa kata Abu Dzar? Ya bena ummil aswad, wahai anak perempuan hitam, diam. Wahai anak perempuan hitam, diam. Ini enggak bagus lagi nih duduk-duduknya. Akhirnya apa yang terjadi? Pergilah Bilal. Pergi Bilal. Rupanya Abu Dzar enggak enak hati. Ketika itu, ini apa nih? Pingin ketemu Rasulullah. Ketika ketemu Rasulullah, Rasulullah udah pasang wajah marah betul, nampak daripada wajah beliau. Ketika ketemu dengan Abu Dzar, Masya Allah, Abu Dzar ketakutan di hadapan kemarahan baginda Rasulullah. Ketika ketemu Rasulullah, apa kata Rasulullah? Di depan Abu Dzar dikatakan oleh Rasulullah, innaka mru'un fikal jahiliyah. Kamu orang punya sifat jahiliyah pada diri kamu. A'iyyartahu bi ummi. Apakah kamu menghinakan seseorang? Bilal berapa dengan menyebutkan tentang ibunya? Kamu orang punya sifat jahiliyah. Itu kalau anak kecil bilang biasa aja gitu. Kalau kawan kita bilang mungkin biasa-biasa aja kita. Ini kalau kalimat tersebut keluar daripada Rasul, ada guru kita ketika ketemu lagi Yahudi kah? Kira-kira gimana keadaan kita? Itu Rasulullah keluarkan, innaka mru'un fikal jahiliyah. Betul-betul seperti dihantam palu besar. Bin Abu Dzar tak bisa tenang. Akhirnya apa yang dilakukan Abu Dzar? Keliling cari Bilal bin Rabah. Ketika dapat Bilal bin Rabah minta maaf. Bilal pun bilang, saya udah maafkan. Dari awal saya pergi udah saya maafkan. Apa kata Abu Dzar? Enggak. Supaya saya betul-betul teringat, apa yang dilakukan Abu Dzar? Diletakkan pipinya di atas tanah, disuruh Bilal untuk meletakkan kakinya satu lagi di pipinya satu lagi. Supaya saya tahu apa yang saya lakukan merupakan perkara yang sangat dibenci oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merendahkan orang lain, merasa diri lebih hebat. Nah, merasa diri lebih hebat. Enggak boleh merendahkan orang lain, apalagi dengan menyebutkan nama orang tua. Ini kita enggak sering menyebutkan orang tua. Nah, ini anak-anak biasanya udah sebutkan ayah kamu juga, mama kamu juga, tapi dengan bahasa Aceh, dengan bahasa yang lebih melesat. Ayah kamu juga, mama kamu juga. Apa kata Rasulullah? Minal kabair, termasuk dosa besar. Syatmur rajul walidayh, ketika seorang anak mencaci menghina orang tuanya. Sahabat tanya, memang ada anak yang mencaci menghina orang tuanya wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Termasuk anak mencaci orang tuanya, menghina orang tuanya, ketika anak tersebut menghina orang tua anak yang lain. Anak yang lain tersebut menghina orang tuanya. Udah disebutkan ayahnya, dihina ibunya, dibalas lagi dengan menghina ibu orang tersebut. Itu sama saja anak mencaci orang tua sendiri. Itu termasuk dosa besar. Tapi orang tua sekarang enggak. Mak, tadi adik dihina dengan disebut nama mama. Ada kamu balas? Ada kamu balas? Ada, nyancap, mantap, anak mama. Padahal itu sama saja anak menghina orang tuanya. Maka jemaah dirahmati Allah, kita nggak pernah tahu siapa yang lebih afdal di antara kita. Maka minta doa kepada orang-orang. Bahkan sahabat pun
ada yang meminta doa kepada yang lebih rendah dalam status teratanya. Siapa? Ketika Rasulullah berpesan kepada sahabat-sahabat besar, ada Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali, bahkan Abu Bakar. Apa kata Rasulullah? Kalau datang kafilah dari Yaman, kemudian di sana ada yang bernama Uwais, minta doa sama Uwais. Uwais ini mustajab doanya. Maka Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah selalu nunggu kafilah dari Yaman untuk bertanya, afikum Uwais, di antara kalian ada yang bernama Uwais? Kalau ada, maka Umar minta doa. Maka ketika ada Uwais Al-Qarni, Umar pun minta doa. Terkejut orang-orang, kok sampai khalifah minta doa kepada seorang Uwais yang tidak dikenal. Rupanya pernah Rasulullah berpesan agar orang-orang meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf agak panjang. Ini hadisnya baru satu bagian, ada 3 bagian daripada hadis tersebut karena memang waktu yang memisahkan kita, ada waktu jumpa, ada juga waktu berpisah. Mudah-mudahan perpisahan kita ini betul-betul membawa kebaikan bagi kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.